sebagai manusia harus bisa lebih memotivasi diri kita sendiri. Jadi apa gunanya orang lain memotivasi kita, memberikan kita banyak siraman-siraman motivasi kalau kita sendiri nggak bisa memotivasi diri kita. Nah, sebelum kita masuk nih ke bincang-bincang hangat pada bintang tamu kita. Nah, untuk di penghujung acara, nah, kita ada kuis nih untuk bagi teman-teman semua bisa untuk menjawabnya nanti ya. Bisa DM ke IG BEM Polmed. Nah, jadi nanti jawabannya bisa dikirimkan ke IG BEM Polmed nih. Bisa di DM gitu ya, untuk pertanyaannya, untuk jawabannya gitu. Dan selanjutnya kita masuk nih ya, langsung saja kita masuk ke bincang-bincang hangat nih. Pertama kali kita masuk bertanya tentang bintang mengenai kesibukan kakak nih kak. Kakak berdua nih, Kak Michelle dan Kak Angie nih. Kesibukan kakak selain kuliah itu apa saja gitu kak? Boleh dijawab kak? Boleh. Siapa saja boleh? Luar kak Michelle boleh. Oke, boleh. Di luar kampus aku nggak ada kegiatan apa-apa sih, palingan kalau nggak ke kampus aku ikut organisasi kemahasiswaan yang di program studi aku, kayak contohnya HMPS. Nah, aku ikut organisasi itu, atau juga aku biasa sering ikut kepanitiaan nih, misalnya seperti yang akan datang nih ya, penyambutan mahasiswa baru kita nih di Politeknik Medan. Nah, aku ikut salah satu kepanitiaan di situ juga. Itu aja sih kalau untuk kegiatan aku. Berarti lagi sibuk nih ya kak tentang organisasi ya, kayak dari HMPS-nya dan ada kepanitiaan. Dalam waktu dekat ini kayaknya ada maba gitu ya, penyambutan maba gitu. Ini lagi kesibukannya ke situ lah ya kak ya. Kalau kakak kak, kayak Angie? Kalau aku pribadi, kesibukan aku selain kuliah, aku juga sama seperti Nisa nih, aku sibuk organisasi di kampus. Aku tuh anggota dari himpunan mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan. Oh, sama berarti ya? Iya, sama dengan Michelle. Aku juga sama kayak Michelle ikut kepanitiaan yang lain, masih di dalam kampus juga, kepanitiaan di dalam prodi juga untuk menyambut maba kita nih, maba yang tahun 2022. Iya. Jadi nanti ada acara penyambutan maba, terus juga nanti dari AKP nih bakalan mengadakan acara temu pisah alumni. Nah, rencana itu di awal bulan 9. Nah, jadi kami juga sedang mempersiapkan acara tersebut. Kami juga ikut berpartisipasi menjadi bagian dari acara tersebut. Di luar organisasi dan kesibukan di kampus, aku juga ada sedikit kesibukan lain di luar kampus, yaitu aku juga ngajar-ngajar les anak-anak kecil di rumah. Jadi di sekitar rumah itu ada banyak anak-anak kecil. Jadi kalau mereka kesulitan dalam menjawab pertanyaan tugas-tugas sekolahnya, mereka nanya ke aku, minta diajari ke aku, belajar ke aku. Jadi sibuk mengajari itu, apalagi kan ini kita lagi libur, jadi meluangkan waktu ke situ juga. Berarti kakak selain kesibukan di organisasi gitu, kakak menyempatkan diri untuk jadi jasa lagi kak ya, untuk misal jadi guru les gitu untuk anak-anak di sekitar rumah kakak. Iya, benar Bang. Sama sih kegiatannya kak, kayak event yang sangat besar gitu ya, untuk terutama alumni ya, temu pisah alumni gitu ya, sangat besar sih, kemungkinan kayak sangat asik kayaknya gitu ya kak. Iya sih. Dan juga kakak banyak pengalaman gitu ya kak, bisa menjadi guru les untuk di sekitar rumahnya. Iya. Nah, selanjutnya nih kak, kita sudah tahu tentang kakak gitu ya, tentang kesibukan kakak selain kuliah. Selanjutnya kita sharing session nih kak, tentang kakak berdua nih mengikuti Student Accounting Competition dan Talk Show nih kak, tingkat nasional kemarin kan. Saya dengar kakak juara satu nih, satu tim gitu ya, ada 3 orang, tapi yang satunya pernah hadir gitu ya. Nah, boleh dong kak dijelaskan nih kepada teman-teman semua yang ada di kampus dan ada di rumah nih kak, boleh dijelaskan apa sih pengalaman kakak di sana, accounting competition itu apa sih kegiatannya, bisa dijelaskan kan kak? Boleh dari kakak? Kak Angela dulu. Kalau bicara tentang pengalaman lomba yang dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia atau Student Accounting Competition and Talk Show, itu kan karena 100% diadakan online pada tanggal 26 Februari 2022 kemarin. Nah, karena diadakan online, jadi kami bersama rekan kami yang satu lagi berhalangan hadir, Sabrina sendiri. Kami tuh sebenarnya udah janji nih bakalan berada di satu lokasi untuk mempermudah komunikasi antara kami. Jadi kalau kami tuh nanti pada saat menjawab
soal-soal dari perlombaan kami bisa langsung diskusi itu lebih mudah gitu. Udah janjian berarti ya. Iya, Ya. udah janjian awalnya. Cuman karena memang situasi nggak mendukung karena masih pandemi, terus juga di rumah Sabrina kemarin kurang kondusif juga keadaannya sehingga nggak bisa dia itu join sama kami. Jadi kami itu pada saat acara perlombaan dimulai kami pisah. Jadi yang gabung itu di satu lokasi hanya aku dan Michelle. Berarti yang satu lagi di Yang satu lagi di Beda lokasi. lokasi. Beda lokasi. Iya. Gitu. Tapi kami tetap mengupayakan komunikasi supaya lancar, Supaya maksimal mungkin ya tadi. Iya. Kalau kakak sendiri kak? Kalau aku jujur itu olimpiade kedua aku ya, semasa aku Kuliah. kuliah Wow, pendidikan jangan dari ya. SD itu. Aku cerita sedikit ya. Aku tuh berasal dari jurusan IPA waktu SMA. Oh dari jurusan IPA, Iya. jadi sangat injur sekali ya kak dengan akuntansi. Bener, sama sekali nggak pernah dengar akun kas, akun piutang gitu tuh aku nggak pernah dengar sama sekali itu apa gitu. Jadi suatu semester 1 aku udah berteman sama Enggi sama Sabrina juga. Kami menjalin Bestie lah, ceritanya. iya, masih yang baik makin lama makin bestie gitu kan. Terus mereka tuh kan mereka SMK jurusan akuntansi juga kan, jadi mereka lebih pro gitu dari aku. Aku nggak tahu apa-apa dasar kan. Jadi awal-awal belajar dari mereka, aku banyak belajar dari mereka. Apalagi semester 1 masih daring ya, online bener-bener 100% online. Jadi ilmu pun yang masuk itu hanya 30% bisa dibilang ya. Apalagi aku dasar itu nggak tahu apa-apa dari akuntansi. Jadi dari semester 1, semester 2 aku tuh banyak belajar dari mereka juga, sharing-sharing. Ini gimana sih Nji, ini gimana sih Sabrina, aku nggak ngerti nih. Berarti kayak Enggi dan Kak Sabrina ini menjadi guru kakak lah Iya istilahnya. benar, di dalam masa perkuliahan online nih kan. Setelah itu olimpiade pertama yang aku ikuti itu di NAC STAN, National Accounting Competition. Iya, NAC STAN yang diadain oleh Politeknik STAN ya. Di situ olimpiade pertama jujur nervous, gugup apalagi. Karena kita pun juga baru pertama belajar gitu ya. Iya benar, apalagi lawan-lawannya Bertemu juga gitu. yang dari Jawa-Jawa kan, universitas yang bagus-bagus Lagian gitu. yang ngadain juga Politeknik Ada Trisakti juga, pokoknya keren-keren deh. Lawan kami juga kan. Di situ aku banyak belajar dari mereka nenangin juga, udah nggak usah nervous, kita santai aja, matiin aja deh, kalau menang itu urusan belakang, yang penting kita udah berusaha nih maksimal. Menang kalah tuh urusan belakang. Bener. Nah di situ puji Tuhan kami walaupun nggak menang masuk 5 besar, setidaknya lumayan lah, better lah Udah olimpiade bisa lah. pertama kan. batu loncatannya Batu loncatan. Dan dari menang masuk ke urutan kelima itu dan sekarang menjadi juara 1 di tingkat nasional kan sangat wow gitu, sangat Iya, bener. effort tinggi gitu lah untuk kakak-kakak semua gitu kan. Jadi ibarat kata kalau saya dengar dari cerita kakak tuh sangat banyak belajar dari Kak Sabrina dan Kak Enggi, berarti tanpa kakak sadari mereka lah guru kakak selama di kuliahan ini gitu. Sampai benar-benar kakak mengerti tentang akuntansi gitu ya kak. Iya benar banget. Terus untuk kemudian beberapa selang waktu kemudian mereka info lagi nih, ada olimpiade lagi dari WBI, Wilmar Bisnis Indonesia. Gimana, kita ikut nggak? Terus diskusi, udah deh coba aja lagi, nggak apa-apa kan, mana tahu bisa menang gitu kan. Oke, coba lagi. Akhirnya karena online 100%, yaitu awalnya mau kumpul di satu tempat, satu lokasi. Ternyata kalau ada Sabrina ada nggak kondusif lah mungkin kan keadaannya, jadi kami bisa. Nah di situ jujur sulit komunikasi sama Sabrina juga, apalagi kalau tim itu kan ada yang begak akhir kayak cepet-cepetan gitu ambil pertanyaan. Jadi jujur di situ sangat sulit kami bilang komunikasi sama Sabrina di perlombaan itu. Jadi kesulitannya di komunikasi lah ya kak ya. Tapi saya lihat sangat bagus sih pertemuan kakak. Jadi saling menutupi nih kekurangan teman-temannya gitu kan. Dan selanjutnya ini ada nih, saya ingin bertanya kepada kakak nih, kendala, suka dan duka kakak nih dalam mengikuti kegiatan student accounting competition nih kak. Itu apa aja sih kak, boleh dijelaskan dong? Boleh kak bisa dulu mungkin dijelaskan suka dan dukanya. Suka dan duka ya, kalau untuk suka sih kami lebih ke enjoy ya. Kami enggak mungkin target menang, mungkin ada target menang, kita harus ada target, tapi enggak kayak dalam satu tim itu enggak saling menyalahkan kayak kok tadi job ini sih salah kan gara-gara kau, enggak kayak gitu. Jadi Enggak saling mundur-munduran gitu ya. Jadi kayak saling menutupi. kadang pun aku kan juga ada salah gitu kan, kayak sorry ya guys, aku nggak tadi salah. Oke, nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi gitu. Itu tuh sukanya.
Jadi kami satu tim itu benar-benar kompak lah, bisa dibilang, bisa untuk bisa sama lain. Walaupun jaraknya itu sangat jauh dan salah satunya gitu kan, karena terkendala dengan jarak juga sampai kan, jadi komunikasi pun agak benar-benar susah gitu ya enggak. Iya. Dan kakak coba dong. Suka dan dukanya. Oh, ada duka kakak. Suka dan dukanya itu selama mengikuti SACT dari WBI itu, selain yang udah dikatakan si Misal tadi, aku sama Sabrina memang kan kami juga dari SMK udah satu lingkungan sekolah yang sama. Cuman dari SMK kami Satu sekolah yang sama Iya. dengan jurusan sama dan sekelas yang sama. enggak, waktu SMK kami pisah kelas. Jadi Oh. kebetulan ketemunya satu kelas itu di Polmed. Nah, Oh, berarti jumpa lah. Iya, Dari jadi- kawannya nggak beda kelas, jadi dari ya, satu kelas. jadi ya hanya saling kenal nama, sekarang jadi bestie gitu lah. Terus jadi aku sama Sabrina itu udah pernah mengikuti kompetisi dari WBI juga waktu tahun 2019 tingkat SMK. Oh, berarti banyak lah pengalaman kakak sama Kak Sabrina nih ya. Cukup. Bisa lah saya berguru di, karena kan ini ada akuntansi juga kan, yang sangat bingung juga nih. Jadi bisa lah berguru sedikit-sedikit gitu. Bisa sih. Jadi karena ada kemarin kami 2019 gagal di WBI, kami itu langsung kayak memotivasi diri kami. Aku bilang sama Sabrina, kami manggilnya tuh lebih singkatnya DW. Nah, jadi bilang DW, kalau bisa kita di sini 5 besar. Kemarin kita di stand itu udah dapat 5 besar. Target kita sekarang nih harus masuk ke tahap 3. Kemarin cuma sampai tahap 2 sampai tahap semifinal. Kalau sekarang kita harus sampai di final. Aku bilang sama SDW kayak gitu. SDW-nya pertamanya dia memang kayak udahlah, aku kayak gak yakin kayak apa. Cuman kayak karena memang aku kesel kenapa waktu 2019 gak bisa menang. Jadi enggak DW, kita harus bisa. Apapun yang terjadi kita harus bisa. Jadi kayak memang kami tuh Saling menyupport lah ya. iya, ada dorongan dari luka masa lalu lah dibilang, karena kan masa lalu kan karena kayak rasanya tuh kalau udah gagal tuh kita kan nggak senang gitu kan, Gagal kayak lagi. iya kayak masa gagal dongkol lagi gitu. kayak kesel gitu. Pokoknya udah kita yang kemarin gagal itu aja, yang sekarang jangan lagi, apalagi yang ngadain itu sama-sama WBI gitu kan, kita harus menang kesini DW gitu kan. Jadi itu kami saling support, terus saling kayak memang tim kami ini tim yang aku bisa bilang tim kami tim yang solid. Jadi kami nggak pernah saling menyalahkan satu sama lain, kami selalu menutupi. Jadi kayak misalnya kami tahu nih aku kurangnya di bagian yang ini, misal di sini Dewi sini, kami selalu menutupi. Jadi kayak aku nggak tahu jawaban yang ini, ya udah yang ini aku yang kerjain, ya udah yang ini aku yang bahas, yang udah yang ini aku yang handle. Jadi kami udah saling bagi tugas, udah Saling tahu backup iya, gitu. udah saling backup. Jadi kayak waktu itu nggak bakal terbuang kalau misalnya kami itu udah bagi tugas. Jadi kondusif, jadi efektif dan efisien. Sangat efektif. Sangat, kalau dibilang pertemanan kakak ini sangat benar-benar bisa sangat dicontoh nih bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana nih. Nah, balik lagi nih kak ya. Saya lihat nih muka-muka kakaknya sangat bersih gitu ya. Tapi itu memang bersih gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih kak pakai produk apa sih kak untuk bisa bersih gitu muka kakak? Apa menggunakan masker kak atau sunscreen atau apapun gitu kak? Kalau kita sebagai perempuan ya wajib dong menjaga penampilan, apalagi sekarang itu fisik menjadi tolak ukur utama dalam segala hal. Aduh, keras sih masuk karena terlalu ukur ya lagi semua. Jadi cara aku menjaga kebersihan wajah itu, aku sering sih menggunakan produk Emina. Jadi aku pakai face mask dari Emina. Emina Masculine Face Mask ya kak? Iya, benar sekali Bang yang kayak gini. Jadi aku makainya ini bisa 1 minggu tuh 2-3 kali secara rutin. Jadi makanya supaya wajahku tuh nggak kusam, nggak lepek, nggak kelihatan berminyaknya. Jadi aku menggunakan face mask dari Emina. Wow, sangat bagus ya kak. Selain dari masker nih kak, kira-kira ada apa lagi sih kak produknya kak dari Emina tersendiri gitu kak? Sunscreen ya, Sarko kayak apa? Iya, kalau untuk aku kan tipe kulit yang berminyak ya wajah aku ya. Jadi waktu itu aku sempat konsultasi juga dengan beberapa orang yang lebih ngerti tentang skincare nih. Jadi aku nanya untuk wajah yang berminyak itu sunscreennya apa sih yang cocok? Soalnya aku coba dari merek ini tumbuh jerawat gitu. Nah mereka menyarankan coba saya pakai yang Emina, nah sunscreen yang ini. Emina nih ya kak? Iya benar, Sun Metal. Nah, Emina ini teksturnya untuk kulit aku cukup ringan ya, dan dia itu nggak lengket. Jadi aku masih nyaman-nyaman aja pakai Emina dan
nggak ada tumbuh jerawat sih sejauh ini di kulit aku gitu selama pakai sunscreen Emina ini. Jadi sangat bagus lah untuk melindungi kulit kita yang sangat berminyak gitu ya. Jadi ini bisa dipakai kasih Kak untuk semua kalangan yang misalnya walaupun kulit yang berminyak atau tidak berminyak, ini bisa dipakai tidak sih Kak sebenarnya? Bisa benar pakai iritasi, juga bisa pakai sunscreen Emina ini. Sangat bagus sekali ya sunscreen Emina ini. Nah, lanjutnya ya Kak, kita bincang-bincang nih tentang ini lah Kak, Kakak di sana kan mendapatkan sebuah apresiasi ya gitu Kak dari well-beaternya yang mengikuti konsep competition-nya. Kesulitan Kakak ada nggak sih Kak, kayak pendaftaran Kakak itu harus kayak mana gitu? Apakah kendala di pendaftaran atau bagaimana gitu untuk pendaftaran atau bagaimana itu bisa dijelaskan Kak gitu? Kalau untuk pendaftaran sih kami pribadi nggak ada mengalami kesulitan ya Kak, karena pendaftarannya itu kan 100% online, jadi hanya memenuhi persyaratan seperti mengisi formulir, melengkapi pas foto, habis itu mengupload Twibbon ke Instagram. Habis itu kami juga membayar sejumlah uang pendaftaran dan menyertakan bukti transfernya. Nah, itu setelah kami mendaftar kami nggak mengalami kesulitan. Hanya mungkin pada saat acara, ya biasa aja sih mungkin, karena kan di tiap acara nggak mungkin sempurna ya kan Bang. Jadi pasti ada yang kurang gitu kan. Nah, ada aja tuh pada saat acara miskomunikasi antara juri, panitia dengan peserta. Jadi ada tiba-tiba perubahan perubahan aturan mekanisme jalannya lomba itu. Jadi beberapa peserta lain juga ada komplain, terus itu mereka panitia jadi membutuhkan waktu yang lebih lagi yang di luar prediksi untuk berdiskusi untuk mencari jalan tengah dari masukan dari para peserta. Berarti kesulitannya di situ ya. Iya Mbak. Jadi Berarti kesulitan di pendaftaran itu ada kayak miskomunikasi lah antara juri dan pada saat perlombaan. Saat perlombaan. Ya, pada saat perlombaan berarti kalau saya lihat sangat-sangat banyak salah komunikasi gitu ya Kak. Untuk apresiasi nih Kak dari pihak kampus gitu, kira-kira ada atau tidak? Kalau untuk apresiasi kami ada diberi apresiasi dari program studi kami, dari kepala prodi kami, berupa dari kumpulan juga dari dosen-dosen, program studi akuntansi keuangan publik. Ada diberi sedikit apresiasi untuk kami agar tetap semangat lagi untuk lomba-lomba lagi biar mengharumkan nama Politeknik Negeri Medan juga kan di tingkat nasional, perguruan tinggi gitu. Karena ini eventnya pun sangat besar gitu di tingkat nasional, jadi telah membawa nama kancah Politeknik Negeri Medan kita sendiri, perguruan tinggi kita sendiri ke tingkat kancah nasional gitu ya. Kemungkinan bisa nanti kita bawa ke tingkat internasional ya Kak. Amin. Semoga akan aja. Semoga ya. Lanjutnya nih Kak, motivasi lah untuk teman-teman kita nih yang ada di rumah itu apa aja? Boleh dari Kak Michelle dulu lah nih motivasinya. Kalau aku untuk teman-teman semuanya, motivasi dari aku jangan takut untuk mulai hal baru. Jujur akuntansi di hidup aku tuh hal yang benar-benar baru yang nggak pernah aku dengar, nggak pernah aku lihat gitu ya. Tapi buktinya aku bisa membuktikan bahwa ternyata hal baru itu nggak semenakutkan itu loh untuk dicoba gitu. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, untuk adik-adik yang SMA juga jangan takut untuk memulai hal yang baru ke depannya. Nah, jadi jangan takut kita melangkah lebih maju lagi ke depan gitu. Walaupun memang bukan kancah kita di situ, bukan basic itu, tapi kita kalau mau belajar gitu kan bisa maju ke depan. Nah, karena kakak tadi kakak saya lihat rajin belajar gitu kan. Nah, untuk mata ini biar saya bagaimana sih Kak? Sekarang saya kan sering belajar nih gitu kan. Nah, sering depan laptop, mata saya itu kayak sering sakit, kayak iritasi, keluar air tuh. Itu kira-kira pakai apa ya Kak untuk kata saya? Kalau untuk aku kan biasa kami juga belajar bukan hanya di buku ya, tapi juga bisa dari laptop. Jadi ada pancaran radiasi mungkin yang bisa membuat mata jadi perih, sakit, merah gitu kan. Kalau aku biasanya aku tuh pakai Rohto. Nah, Rohto ini tetes mata. Jadi kalau misalnya mata aku kayak perih, terlalu sering melihat sinar dari laptop, aku tetesnya ini bisa jadi segar kembali gitu untuk mata aku. Oh, berarti Rohto ya Kak. Kalau pakai Rohto yang sangat bagus ya Kak untuk kita mata yang iritasi, mata yang kena sinar laptop tuh yang benar-benar sangat sakit gitu ya Kak. Nah, kayak merah gitu ya kan. Jadi untuk meredakannya itu aku pakai Rohto. Pakai Rohto untuk meredakannya. Nah, soalnya Kak, selain dari Rohto ini ada apa lagi
produknya kak. Soalnya saya pun juga ada kayak jerawat gitu ya kak. Kayak misalnya jerawat saya kadang besar gitu kan. Nah, kira-kira pakai produk apa ya kak? Misalnya untuk kita mengatasi jerawat gitu kak, biar cara hilang kayak contohnya kak NG ya, yang buka itu sangat mulus gitu ya kayak gitu ya. Glowing gitu. Nah, jadi bisa lah kasih tipsnya gitu kan untuk kita semua nih agar bisa hilang nih jerawat kita gitu walaupun tidak banyak lah. Kira-kira pakai produk apa ya kak? Kalau aku ya, memang aku tipikal orang yang tidak jerawatan terus menerus, tapi ada masanya aku memiliki jerawat. Nah, aku biasanya kalau udah jerawatan gitu, aku pakai Oxy. Ini produk dari Rohto juga, tapi ini untuk obat jerawatnya. Jadi kalau misalnya tiba kita jerawatan atau jerawat kita muncul nih besar-besar, pakai aja Oxy bang. Jadi Oxy ini membantu sekali untuk meredakan jerawat, bahkan menghilangkan jerawat. Berarti sangat bagus nih kak, Iya, untuk Kak. jerawat yang besar-besar seperti kak. Nah selain dari Oxy itu ya kak, berarti ada anaknya dari Rohto lagi ya kak selain dari Oxy. Kayak ada saya lihat ada Axne gitu ya kak. Acnis. Ya Axne ya. Acnis Ya. ya, Oh, Acnis. Ini sabun cuci mukanya sih bang, face washnya ini juga bagus sih. Jadi selain kita menggunakan Oxy-nya, kita harus menggunakan Acnis sebagai sabun cuci mukanya supaya biar maksimal, gitu ya, ya. supaya maksimal gitu bang untuk glowing kan, karena kan udah pakai face mask dari Emina, pakai sunscreen Emina, pakai Acnis, pakai face mask dari Acnis, pakai obat jerawat dari Rohto. Makin komplit gitu ya kak jadi ya. Nah, terus pun sangat bagus kayaknya kak pakai produk dari Rohto ini ya kak ya. Kayak berat saya lihat pun dari muka kami ini sangat mulus-mulus sekali gitu ya. Dan terus dibantu juga nih dengan adanya sunscreen dan lainnya gitu kak. Nah, selanjutnya itu dari Kak Angel lah motivasi atau apa gitu teman-teman semua. Kalau motivasi sih, kalau aku pribadi, aku selalu bilang ke teman-teman aku, ke orang-orang yang kurang motivasi, aku selalu bilang gini, kita tuh sebagai manusia harus bisa lebih memotivasi diri kita sendiri. Jadi apa gunanya orang lain memotivasi kita, memberikan kita banyak siraman-siraman motivasi kalau kita sendiri nggak bisa memotivasi diri kita. Jadi kita jangan pernah ragukan diri kita. Jadi kalau misalnya kita tuh, aku pasti ini nggak bisa, aku ngelakuin hal A ini nggak bisa, ngelakuin hal B, hal C ini nggak bisa. Kita jangan kayak gitu. Tapi mulailah untuk bilang ke diri sendiri, aku ngelakuin ini bisa, aku harus bisa untuk kesini, aku harus bisa menjadi ini, aku harus bisa melakukan ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu lebih menghargai diri kita sendiri, lebih percaya sama diri kita sendiri, dan lebih mensupport diri kita sendiri sebelum mensupport orang lain. Karena gak akan ada yang bisa berhasil membangkitkan kita kalau bukan dari diri kita sendiri. Itu lebih dulu. Memang dari yang luar, dari teman-teman, dari keluarga, dari dosen mungkin, mereka mungkin bisa memberikan motivasi. Tapi kalau kita sendiri udah mematikan motivasi dalam diri kita, bagaimana kita bisa menerima motivasi dari luar kalau dari dalam kita aja udah kita ya udah ngomong-ngomong apapun aku nggak peduli, aku nggak bakal bisa ngelakuin itu. Intinya jangan mudah menyerah gitu Iya, ya. jangan mudah menghakimi diri sendiri. Jadi harus tetap walaupun kita terjatuh mau bagaimanapun harus tetap bangkit gitu ya. Harus bangkit, jangan larut dalam keterpurukan. Bukan, benar. Nah, selanjutnya nih kira-kira ya saya ini kepo nih kak dengan tanggal pelaksanaan nih kak. Tanggal pelaksanaan kakak itu kira-kira dalam pengikutan acara student accounting ini di tanggal berapa dan bulan kapan gitu ya? Dan di tahun kapan gitu? Boleh dong kak di spill sedikit gitu untuk kita semua. Untuk perlombaan SACT ini kami mulainya pada tanggal 26 Februari itu. Perlombaannya tanggal 26 Februari 2022. Jadi masih baru lah, baru bisa aja dibilang gitu, masih Kak. baru. Jadi masih hangat-hangatnya gitu ya, masih apa namanya lah di lingkungan kita sendiri gitu ya. Nah nih kak, kita ada kuis nih untuk para teman-teman semua yang ada di kampus, yang ada di rumah nih, yang lagi kemungkinan lagi tidur ya sambil menonton video ini gitu ya, sambil santai-santai ya. Ada kuis nih untuk para teman-teman semua untuk bisa mereview kembali nih cerita dari Kak Angie dan Kak Michelle yang tadi nih yang memenangkan juara 1 akuntansi tingkat nasional nih. Nah boleh deh di-review kembali nih ceritanya dan bisa langsung jawabnya itu ke IG @bempolmed gitu. Jadi bisa mengirimkan hasil reviewnya itu ke @bempolmed gitu, ke IG Bempolmed sendiri. Nah selanjutnya ini kak ada pertanyaan nih kak untuk teman-teman juga nih sekalian dengan hashtag kok kamu tahu sih gitu.
pertanyaannya adalah satu nih Kak. Coba sebutkan gitu ya, tanggal berapa dan bulan berapa dan di tahun apa accounting competition ini diadakan gitu. Jadi bolehlah kirim jawabannya ke IG @bempolmed. Jadi bisa teman-teman semua yang ada di rumah nih bisa mencari jawabannya gitu ya di dalam video yang kita hadiahkan nanti nih, video yang akan berhadir pada hari ini gitu. Jadi bisalah untuk bisa mencari jawabannya dan bisa dikirim nih ke IG bempolmed gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan juga yang ada di kampus nih yang telah menjawab kuis yang telah saya berikan tadi, aku mendapatkan hadiahnya gitu. Nanti akan dapat hadiah dari kita, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Dan selanjutnya kita telah sampai ke penghujung acara nih ya Kak ya. Nah, terima kasih telah sharing pada kita semua yang ada di kampus, yang ada di rumah nih Kak. Jadi sangat termotivasi dengan kakak semua yang ada di sini kan, Kak Michelle dan Kak Angie gitu, tentang persahabatan kakak, tentang bestie kakak lah gitu. Kakak bagaimana cara menutupi kesalahan dari satu yang lain, tidak ada saling menuduh-menuduh gitu. Jadi sangat dapat pelajarannya dari Kak Angie dan Kak Michelle gitu. Kakak ada closing statement tuh teman-teman semua yang ada di rumah atau di kampus? Aku kalau penutupnya aku pengen bilang makasih juga kepada BEM Politeknik Negeri Medan karena udah mengundang kami terkhusus untuk Departemen Kominfo ya. Nah, udah mengundang kami ke acara rentas ini, jadi bisa sekalian sharing-sharing sedikit kepada seluruh teman-teman semua, baik yang di kampus, di rumah atau dimanapun, untuk mungkin kalian tidak mampu nih menyadari potensi dalam diri kalian. Jadi kalian bisa mulai untuk lebih menyadari potensi dari dalam diri kalian supaya kalian bisa maju lebih lagi, supaya kalian bisa lebih mengeksplor kemampuan kalian lebih luas lagi. Jadi makasih banyak sih Bang udah diundang ke acara ini. Sama-sama Kak. Itu aja sih. Jadi Sama cukup. cukup Kak, oke. Berarti kalau dari saya closing statementnya jangan takut untuk melangkah maju lebih ke depan. Dan untuk teman-teman semua bisa nanti kita ya Kak untuk sharing-sharing lagi lebih lanjut gitu Kak. Sampai jumpa di lain waktu dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya.